dari kelas 10 IPS 1. Saya di sini akan membacakan ceramah yang berjudul tentang ikhlas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangannya dan para sahabatnya, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang mengenai ikhlas. Dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas itu sudah benar, namun kurang tepat. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain. Bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berarti bahwa tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala kita semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima. Setelah memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, ada dua menurut Imam Al-Ghazali. Semua manusia akan rusak kecuali memiliki sifat ikhlas. Imam Ghazali rahimahullah berkata, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak bisa bersifat ikhlas. Ilmu dan amal itu tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas masih dalam keadaan khawatir yang besar. Yang kedua, definisi ikhlas menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip, hakikat, dan kesempurnaan. Prinsip ikhlas yaitu niat, karena di dalam niat itu sendiri ada sebuah keikhlasan. Sedangkan hakikat ikhlas yaitu kemurnian. Suatu niat itu dikotor-kotorkan yang mencampurinya. Dan kesempurnaan ikhlas adalah sebuah kejujuran. Itulah definisi pembagian ikhlas secara singkat oleh Imam Al-Ghazali. Setelah Anda memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka latihlah hati untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.